Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian. Di hari ini kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan saja. Kita percaya iman itu timbul dari pendengaran akan firman, yaitu akan firman Kristus. Sehingga sangat penting untuk kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang mengajar kita, menasihati kita, jangan ada perpecahan di antara kamu. Adalah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat-Nya, sebagai keluarganya, sebagai warga-warganya dalam kerajaan Allah, supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Tuhan tidak mau kalau kita sebagai umat-Nya berpecah. Tuhan tidak mau kalau kita sebagai umat-Nya berselisih. Tuhan tidak mau kalau umat-Nya itu main gap-gap antara satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan mau supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Di jemaat Korintus sudah terjadi perpecahan. Kenapa? Karena di dalam jemaat Korintus sudah ada gap-gap, sudah ada kelompok-kelompok tertentu, sudah ada golongan-golongan tertentu. Ada yang menyebut dari golongan Paulus, ada yang menyebut dari golongan Apolos, ada yang menyebut dari golongan Kefas. Itu mengindikasikan bahwa sudah ada perpecahan yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ketika kita juga sudah ada gap-gap antara satu dengan yang lain, antara suku satu dengan suku yang lain, atau antara denominasi satu dengan denominasi yang lain, sudah ada bangun golongan-golongan tertentu, maka itu mengindikasikan bahwa sudah ada perpecahan di jemaat itu. Karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, mari kita kembali kepada nasihat firman Allah hari ini. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Jangan ada main kubu-kubu. Jangan ada main golongan satu dengan golongan yang lain. Tapi sebaliknya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita tidak boleh ada perpecahan. Gimana caranya supaya jangan ada perpecahan di antara kita? Apakah yang harus kita perbuat? Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya jangan ada perpecahan? Setidaknya ada dua hal. Yang pertama dalam ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Di situ ada kata seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ada kata-kata penting di situ, ada seia sekata, ada erat bersatu, ada sehati sepikir. Itu menunjuk bahwa supaya jangan ada perpecahan di antara kamu, maka kita harus bersatu. Supaya kita bersatu, maka kita harus seia sekata, kita harus sehati sepikir. Kalau kita seia sekata, kita sehati sepikir, itu membuat saudara dan saya bisa bersatu, bisa erat bersatu, dan itu menjauhkan kita dari perpecahan.
Tapi kalau kita tidak seia sekata, tidak sehati sepikir, bagaimana kita bisa erat bersatu? Dan kalau kita tidak erat bersatu, maka di situ pasti akan ada perpecahan. Padahal Tuhan tidak mau. Sebagai umatnya, sebagai orang percaya, Tuhan tidak mau kalau kita ada dalam perpecahan. Jadi hidup dalam perpecahan, hidup dalam gap-gap, golongan satu dengan golongan yang lain, itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita, yang sudah menebus kita dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, Dia mau supaya kita hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Makanya jangan ada perpecahan di antara kamu. Jadi supaya kita jangan ada perpecahan, maka kita harus bersatu. Supaya kita bersatu, maka kita harus seia sekata dan juga sehati sepikir. Yang kedua, supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Ayatnya yang ke-13. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jawabannya tidak. Jadi adakah Kristus terbagi-bagi? Jawabannya tidak. Itu berarti bahwa Kristus itu satu. Yang disalibkan adalah Kristus, dibaptiskan juga dalam nama Kristus. Jadi Kristus itu satu. Di sini menunjukkan bahwa supaya jangan ada perpecahan di antara kita, maka kita harus menyadari bahwa kita itu satu di dalam Kristus. Kita harus menyadari bahwa Kristus itu tidak terbagi-bagi. Sama kita juga tidak terbagi-bagi. Walaupun dari suku kita berbeda, dari golongan kita berbeda, dari sisi denominasi gereja kita berbeda. Tapi kita harus menyadari bahwa kita itu satu di dalam Kristus. Karena kita satu di dalam Kristus, maka jangan ada perpecahan. Supaya kita tidak ada perpecahan, maka kita harus menyadari ini. Kita harus memahami ini bahwa kita ini satu di dalam Kristus. Kita ini satu warga kerajaan Allah. Kita ini satu keluarga di dalam Kristus. Karena kita satu keluarga di dalam Kristus, karena kita itu one body of Christ, satu tubuh Kristus. Makanya kita belajar dan terus berusaha supaya jangan ada perpecahan di antara kita. Iblis selalu tidak mau kalau kita anak-anaknya hidup rukun dan damai. Iblis tidak senang kalau kita bersatu. Karena dia tahu bagaimana kekuatan kita kalau kita bersatu, kalau kita hidup rukun dan damai, itu pasti punya dampak yang luar biasa. Karena itu dengan berbagai cara dia akan memakai banyak cara supaya membuat kita tidak bersatu. Membuat ada perpecahan. Karena itu kebenaran firman Allah hari ini mengingatkan kita kembali. Jangan ada perpecahan di antara kita. Supaya jangan ada perpecahan, kita harus menyadari bahwa kita ini satu di dalam Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami jangan ada perpecahan di antara kami. Tuhan tolong kami supaya kami bersatu. Tuhan tolong kami supaya kami menyadari bahwa kami satu di dalam Kristus. Tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Yang dalam keadaan keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.